Shalom Bapak Ibu semuanya jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Kembali di ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan segala penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Hanya ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak
naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Yes Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Dia yang pedulikan setiap hati kita. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Ya dalam rama-rama sandai, ya dalam rama kuraya, dalam siki, ya dalam rama son. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bawa segala penyembahan kami, hati kami yang haus kepadamu Tuhan. Ya dalam rama-rama kuraya lalala suki, ya dalam rama so, ya dalam rama-rama sande, uraya lalala suki, ya dalam rama se. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap hati kami. Kami rindu dan haus memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan hari ini kalau kami boleh beribadah Tuhan. Melalui ibadah online hari ini ya Tuhan. Biar semua umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, mereka sudah Engkau jamah Tuhan. Kau sudah memberkati mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami yang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Kami yang susah boleh Kau hiburkan. Dan kami yang mempunyai pergumulan masalah beban berat Tuhan, kami yakin percaya Bapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Semuanya Engkau telah angkat Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada hari ini. Tutup bungkus ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semua Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk kesempatan Tuhan hari ini kalau kami kembali boleh bertemu Tuhan beribadah kepadamu. Dan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami,
beserta dengan Pak Wakil, beserta dengan keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau urapi mereka. Biarlah visi dan misi yang daripadamu Tuhan boleh Kau berikan buat mereka, untuk kepada kami Tuhan sebagai gembala anak-anak jemaat-jemaat yang di bawah pengembalaan beliau. Tuhan, berkati Pak Niko beserta Pak Wakil, berkati sekali lagi Kau pakai menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga, dan untuk generasi Yeremia ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk gembala CK2 kami, Ibu Lydia beserta dengan para wakil-wakil dan gembala yang ada di bawah CK2. Kau berkatilah biar kami juga dapat mengikuti visi misi dari gembala pembina kami. Kami semakin cinta mati-matian akan Tuhan. Berkati Tuhan semua dan cabang-cabang yang ada di CK2. Kami juga berdoa terkhusus untuk gereja kami, GB Home Palem Galaksi, dan gembala kami Pak Iman Astopo bersama dengan Ibu Helen sebagai mentor kami, sebagai Bapak rohani, Ibu rohani bagi kami di gereja. Kau berkati beliau, berkati keluarganya, anaknya Debbie dan Aha beserta dengan cucunya Abigail. Kau berkati mereka di mana mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan gembala kami ini ke dalam tangan-Mu, biar tetap mereka dapat menjadi seorang pembimbing rohani dalam hidup kami Tuhan, sebagai jemaat-jemaat di bawahnya. Kau berkati semua Tuhan, jemaat kami yang ada di gereja GB Home Palem Galaksi ini. Kau berkati semuanya dimanapun kami berada selama masa pandemi ini, biar kami tetap taat dan setia beribadah dan melayani Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah Tuhan bangsa ini dapat berjalan bersama Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya, presiden, wakil presiden, hingga jajaran menteri semua sampai ke RT RW. Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Biar bangsa ini tetap dapat mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala keadaan dan kondisi seperti saat ini terjadi dalam pandemi COVID-19 dan juga krisis yang akan ada Tuhan. Damailah Indonesiaku, tetap damailah Indonesiaku. Biar bangsa ini tetap dapat bertahan kuat bersama Tuhan. Berkati semua jajaran-jajaran aparat-aparat negara yang bekerja terutama dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk mereka para pasien yang sudah terkena, Kau pulihkan, Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk semua para dokter, perawat yang bekerja di garis terdepan juga Tuhan, Kau berkati mereka, Kau tutup bungkus kuasa darah Yesus. Biarlah pekerjaan mereka tidak sia-sia. Mereka bekerja dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh mereka melayani rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sinode-sinode yang ada, terutama untuk GBI, untuk COG Tuhan, untuk WIA Tuhan, juga untuk semua gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami dapat bersehati, terutama di dunia ini Tuhan, gereja-gereja yang ada di dunia bersehati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga Tuhan. Untuk di masa Pentakosta ketiga ini Tuhan, biar api Tuhan itu ada dimulai dari bangsa kami Tuhan ke dunia dan kembali ke Yerusalem. Tuhan, api Pentakosta ketiga ini buyar boleh digenapi dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir menjamah semua bangsa demi bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan masa-masa ini Tuhan. Biarlah generasi yang ada, generasi Yeremia juga Kau pakai, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan bangsa ini. Terima kasih dan semuanya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu jemaat Tuhan di GB Palem Galaksi. Kau berkati gereja kami walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan biarlah kami semua juga boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan semua masyarakat Indonesia boleh sadar juga dapat menjalankan protokol-protokol yang sudah dikeluarkan, agar semua wabah ini boleh segera berlalu dan bangsa ini boleh bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini
ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas full yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Menyambut tahun baru 2021, mari kita awali tahun penuh pengharapan dengan ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 jam 11 via line GBI Home PJ bersama Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah,
Hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, siap memuji nama Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya kita diberkati dan dilimpahi. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita mau berdoa kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin menyiapkan hati kami, membuka lebar hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh ditaburkan, boleh menjadi rema Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami boleh melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami pada hari ini ya Bapa. Haleluya. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua, karena Tuhan selalu menolong kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah situasi apapun kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang mengasihi kami. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak urapi semua yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, baik secara langsung maupun secara online Tuhan. Hamba juga berdoa, selama firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan turun, kuasa Roh Kudus bekerja, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Tuhan memberikan pengertian firman atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini di masa pandemi ini. Mungkin di antara saudara ada yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin di antara saudara ada yang saat-saat ini sedang sakit, atau mungkin keluarganya sedang sakit, atau mungkin juga ada yang kehilangan karena keluarga, teman, kerabat keluarganya sudah pulang lebih dulu ke rumah Bapa di surga. Nah saudara, kematian merupakan kedaulatan Tuhan. Mati buat orang percaya di dalam Tuhan seperti tutup mata di bumi lalu buka mata di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mungkin saudara tinggal bilang, sampai ketemu lagi di rumah Bapa, walau kita nggak tahu berapa lama lagi ketemunya. Nah saudara, tetapi di atas semuanya itu ada satu hal yang saya tahu pasti, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukankah saudara semua adalah orang-orang yang mengasihi Dia? Nah saudara boleh berkata amin, tetapi jangan lupa, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan kehendaknya. Karena Yohanes 14 ayat 21 menulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah saudara, hari ini kita akan sedikit belajar bersama tentang bagaimana kita kuat dan berkemenangan di masa yang sulit seperti saat-saat ini. Ada dua kunci yang harus saudara pergunakan pada saat masa sulit seperti ini. Saudara garis bawahi kata harus. Yang pertama adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, kebanyakan orang mengucap syukur hanya pada saat bahagia. Bahagia menurut kamus, saya lihat kamus artinya bahagia artinya keadaan atau perasaan senang, bebas dari kesusahan, tidak ada problem. Tampaknya kondisi ini sulit sekali karena disebutkan tidak ada problem. Nah, apakah bahagia sama dengan sukses? Ternyata pandangan dunia tentang sukses ternyata berbeda dengan pandangan sukses menurut Alkitab. Ada pengajaran bahwa hidup itu dianggap sukses jika berhasil. Boleh, itu motivator dunia. Tapi kekristenan punya konsep kesuksesan atau keberhasilan adalah berapa banyak orang diberkati melalui kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan Yesus semasa ada di bumi ini adalah sukses sekali karena banyak sekali memberkati orang-orang semasa hidupnya. Dan Bapak Gembala di tempat sini ada seseorang yang sangat sukses di bumi karena dia banyak sekali memberkati sesama. Nah, kemudian saudara, apakah bahagia itu sama dengan banyak uang? Saya jadi teringat sebuah kutipan media di Republik Rakyat Tiongkok waktu tahun 2010. Seseorang publik figur pernah bilang bahwa lebih baik menangis di dalam sebuah BMW daripada tersenyum di atas sepeda. Saking mendambakan uang, dia sampai berkata demikian. Nah saudara, apakah bahagia sama dengan ketenaran? Benarkah demikian? Kita tahu
banyak artis terkenal dan banyak uang, tetapi tidak bahagia. Bahkan kita baca di media sosial, belakangan ini banyak yang mati bunuh diri. Nah saudara, ternyata pandangan dunia tentang kebahagiaan juga berbeda dengan pandangan menurut Alkitab. Pandangan Alkitab tentang bahagia ternyata berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan rohani. Jadi ketika ada problem, kita melihat kesulitan adalah proses untuk membentuk karakter kita menjadi seperti Kristus. Yang terpenting adalah respon kita terhadap apa yang terjadi. Habakuk 3 sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan selalu berbahagia. Kalau kita memiliki kebahagiaan yang sejati, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rohani yang tidak bergantung dengan apa yang kelihatannya atau yang tampak di luar, maka pasti kita akan mengucap syukur. Saudara tentu mengetahui bahwa salah satu cara iblis untuk melemahkan iman adalah memberikan penderitaan supaya saudara ragu-ragu, supaya saudara khawatir. Sebab jika banyak masalah, saudara akan bertanya, apa betul Allah mengasihi kita? Nah, iblis memberikan penderitaan supaya jika banyak masalah, saudara jadi bersungut-sungut. Ingat saudara, jangan sampai pada masa-masa sulit seperti ini kita bersungut-sungut. Tetapi ada kunci untuk menghadapi cara iblis tersebut, yaitu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, Ayub juga ada dalam kisahnya pada saat mengalami kesulitan, pada saat dia mengalami kesulitan dan penderitaan. Saudara, kalau saudara baca di Ayub 1 ayat 21 itu, Ayub tidak mengomel. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tertulis bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Setelah melewati lembah kekelaman, Ayub dipulihkan dan akhirnya diberkati berkali-kali lipat dari semula ia diberkati. Juga Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan oleh sebab itu saudara, pada saat-saat ini, pada saat saudara melewati lembah kekelaman, jangan berhenti. Itu akan membuat saudara kalah. Jangan putus asa. Itu akan membuat saudara menyerah. Jangan khawatir. Itu akan membuat saudara tidak melangkah. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, tetapi mengucap syukurlah karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Saudara juga ingat mungkin pada saat Samuel memimpin bangsa Israel, dan pada saat itu dia mengalahkan bangsa Filistin. Setelah kemenangan itu, Samuel mendirikan batu peringatan. Dia mengucap syukur, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tempat itu dinamai Ebenezer. Saudara, bangsa Indonesia meninggalkan tahun demi tahun dengan begitu banyak pergulatan masalah, baik masalah sosial, politik, ekonomi, mungkin intoleransi dan lain-lain. Bahkan tahun ini disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Tetapi saya percaya Indonesia akan tetap kokoh berdiri sebagai bangsa yang besar. Dan kita akan mengucap syukur dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita, Ebenezer. Nah, saudara, contoh terakhir yang paling baik tentang pengucapan syukur ada di Yohanes 6 ayat 11. Saya bacakan, lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara lihat, kekuatan mengucap syukur datang ketika segala sesuatu yang kita harapkan belum diterima. Mujizat terjadi ketika kita mengucap syukur atas kondisi kita pada saat ini. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa mengucap syukur pada saat berkat belum diterima atau belum kelihatan, saat keadaan belum menguntungkan, saat segala sesuatu belum baik, akan membuat saudara mengalami sebuah mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita percaya, maka kita mengucap syukur dan mujizat terjadi. Nah, saudara, kunci bagaimana kita kuat dan berkemenangan di masa yang sulit selanjutnya setelah pengucapan syukur adalah, yang kedua adalah kita harus makan makanan rohani, baca Alkitab dan perkatakan firman, janji Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa Alkitab adalah kitab perjanjian? Di situ ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, di mana di dalamnya ada beribu-ribu janji Tuhan. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Saudara, ada ratusan kata jangan takut di Alkitab, termasuk kata jangan gelisah, jangan khawatir, jangan gentar, jangan tawar hati. Nah, saudara, Matius 4 ayat 4 menulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, berbicara mengenai firman, firman Allah sama dengan berbicara mengenai Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1, artinya saudara tidak dapat hidup tanpa Allah. Saudara ingat dulu waktu saudara belajar mengenai keselamatan, bahwa yang disebut kematian kekal adalah terpisah selama-lamanya dengan Allah. Bagaimana saudara hidup kuat dan berkemenangan di masa yang sulit kalau saudara tidak makan? Jangankan bertahan, hidup aja enggak. Nah, saudara ingat bahwa ada 2 macam janji Allah kepada manusia. Yang pertama adalah janji yang tidak bersyarat, dan yang kedua adalah janji yang bersyarat. Pada janji yang tidak bersyarat, apapun usaha manusia, bahkan kegagalan manusia sekalipun, tidak bisa menghambat terwujudnya janji Allah ini. Yesaya 9 sebagai contoh, Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat ini berbicara mengenai nubuat kedatangan Mesias. Nubuat ini tidak menyertakan adanya syarat, sehingga pasti akan terjadi apapun kondisinya, karena Allah yang bekerja sepenuhnya. Janji tentang keselamatan dari Allah melalui Mesias yang menembus manusia berdosa, tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak mungkin gagal. Alkitab juga menuliskan beberapa janji yang berupa nubuatan, misalnya nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan itu harus terjadi dan sudah pasti akan terjadi. Apapun doa dari orang percaya tidak akan mengubah hal-hal ini, karena ini adalah janji Bapa yang tidak bersyarat, yang merupakan kasih karunia yang kita terima karena iman, bukan karena usaha ataupun hasil kerja keras kita. Nah, pada janji Allah yang bersyarat, Allah memberikan syarat di dalam perjanjian yang dibuatnya bersama manusia. Biasanya syarat ini berupa partisipasi aktif dari manusia, atau mungkin ciri dari janji ini, kalau saudara lihat ada kata jika, jikalau, apabila, bila, atau kata lainnya yang menyatakan mengenai persyaratan. Sebagai contoh janji Allah yang bersyarat, mungkin kita lihat adalah di Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, saudara, jika saudara perhatikan, Allah akan mengangkat kita, menyertai dan memberikan kemenangan dalam hidup kita.
Tetapi kondisi ini bersyarat, tidak terjadi secara otomatis begitu saja. Syaratnya adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah saudara, selain itu di perjanjian baru juga kita temukan banyak janji Bapa yang bersyarat. Misalnya di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Atau pada 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah saudara, meskipun ada janji-janji Bapa yang mengandung syarat, namun sesungguhnya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memenuhi persyaratan itu, karena kita tetap melekat pada Kristus. Tanpa kasih karunia Allah di dalam Kristus, tentu kita tidak akan sanggup berbuat apapun untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, di dalam kondisi apapun, saudara harus terus baca firman Tuhan dan memperkatakan janji Allah. Terus baca firman Tuhan dan memperkatakan janji Allah. Saudara mungkin berpikir, sebenarnya nggak terlalu perlu baca. Saya ingat kok janji Tuhan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, naik terus tidak turun. Tetapi saudara mesti ingat, kadang kalau saudara tidak baca, saudara lupa ayat itu ada buntutnya, ada akhirannya. Ulangan 28 ayat 13. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, saudara, begitu saudara perkatakan ulang, perkatakan terus, maka iman saudara akan bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pada saat iman saudara bangkit, saudara tinggal melangkah. Karena iman tanpa perbuatan juga akan mati. Nah, saudara, misalnya pada saat saudara melangkah melamar pekerjaan, saudara akan ingat, wah, saya sudah mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Maka saya yakin dengan iman, saya akan diterima dan punya pekerjaan yang baik, yang seturut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya belajar sungguh-sungguh, saya berusaha sungguh-sungguh, dan saya melakukan bagian saya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan tidak akan ingkar janji dan melakukan bagiannya. Saudara, orang Kristen yang hidup dan bertumbuh bukanlah orang Kristen yang menghindari masalah, tetapi menghadapinya dan memakainya menjadi batu loncatan untuk mencapai sasaran yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi seperti Yesus. Iman kita bertambah dengan mengizinkan kesulitan dan tekanan mendewasakan kita, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Saudara tentu pernah mendengar kesaksian seorang pengusaha besar di Indonesia, raksasa pengembang properti di tanah air. Ya, dia membangun fasilitas hiburan terbesar di Indonesia, kemudian membangun hotel yang demikian megah. Tetapi krisis ekonomi di tahun 1998 nyaris meruntuhkan sejumlah grup yang dipimpinnya. Kemudian dia terpaksa memberhentikan 7.000 karyawannya, dan dia pada saat dia bersaksi, dia pernah berkata, untung saya jatuh bangkrut sehingga saya baca Alkitab, berdoa dan mengenal Tuhan. Mungkin kalau saya nggak bangkrut, bisa saja saya mati, masuk neraka. Bahkan media menulis, jika dulu ia mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya sendiri, tetapi kejatuhannya di tahun 98 telah menyadarkannya akan arti Tuhan di dalam hidupnya. Ia tetap menjadi sosok pekerja keras, bedanya setelah itu ia lebih mengandalkan Tuhan dan aktif di dalam pelayanan. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas
itu lebih baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena Allah telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang mengandalkan Dia dengan setia akan diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. Ya, saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita kuat dan berkemenangan di masa-masa yang sulit. Kita sudah belajar 2 kunci, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kita terus baca Alkitab dan terus perkataan firman, janji-janji Tuhan. Nah, saudara, sebagai penutup, saya mau bilang bahwa di hari ini, sekalipun perayaan Natal tahun 2020 ini mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi ingatlah bahwa terang Kristus tetap ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus terus mengingatkan kita bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersama dengan Dia. Kemeriahan perayaan bukan menjadi kekuatan kita, tetapi merayakan Kristus dan kehadirannya lah yang menjadi sukacita kita di tengah Natal pada saat pandemi ini. Selamat Hari Natal, selamat memasuki tahun 2020, tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.